Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota Dewi dengan NIM 2017 dan saya Nihal dengan NIM 2110. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen muslim. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsumsi terlebih dahulu. Jadi, konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, konsumsi itu juga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kegiatan perekonomian. Kemudian, pengertian teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu yang secara fisik dapat dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perilaku konsumen muslim. Yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Nah, seorang muslim itu akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Lalu yang kedua, suatu tingkat keputusan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun satu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, seorang muslim tidak dapat mengkonsumsi barang-barang syubhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Yang keempat, seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. Kemudian yang kelima, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung pada rasa syukurnya. Kemudian proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama itu ada faktor perbedaan individu. Terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, gaya kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Lalu yang ketiga ada proses psikologis, yang terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Kemudian, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor kebudayaan. Jadi faktor-faktor kebudayaan itu mempengaruhi, maksudnya itu mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kemudian ada faktor sosial. Di sini tuh perilaku seorang konsumen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada faktor pribadi. Jadi itu keputusan seorang pembeli itu juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Kemudian kepribadian dan konsep diri pembeli. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Kemudian di sini ada perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu yang pertama itu keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Nah, prinsip ini tuh mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah itu merupakan future consumption, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption.
Kemudian yang kedua itu konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, maka semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik yang bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian yang terakhir ada kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Jadi harta itu merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup. Jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai model keseimbangan dalam konsumsi Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada keadilan distribusinya. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk menikmati kebutuhan sosial. Kebutuhan materi digunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nantinya yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan kata lain, konsumsi muslim akan membelanjakan pendapatannya itu untuk duniawi dan akhiratnya. Disinilah keunikan dari konsumsi Islam, di mana konsumen Islam ini akan mengalokasikan pendapatannya yang halal itu untuk dana zakat sebesar 2,5%-nya. Mengenai perintah dari penunaikan zakat ini sudah ada dalam firman Allah, surat At-Taubah ayat 103, selain karena keseimbangan konsumsi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak Allah terhadap para hambanya yang kaya dalam harta mereka, yakni dalam bentuk zakat-zakat wajib diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda, syubhat, dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyeliputinya seperti pikir, tak mau mengalah, dan egois. Selanjutnya, Nihal. Selanjutnya adalah batasan konsumsi dalam Islam. Next. Dalam Islam ada pembeda yang jelas antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen Islam. Kegiatan konsumsi terintegrasi langsung dalam syariah. Orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam ada pembedaan yang jelas antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen muslim. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan ini menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam berperilaku, gaya hidup, selera, dan sikap-sikapnya terhadap sesama manusia, sumber daya alam, dan makhluk hidup lainnya. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Keimanan ada dengan tujuan sebagai saringan moral dalam membelajarkan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya untuk hal-hal yang efektif dan dapat digunakan dengan baik. Saringan moral berperan sebagai penjaga kepentingan agar tetap dalam batas wajar guna mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan. Next, Nihal. Nah, dalam Islam itu dilarang tindakan yang israf atau boros, larangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan dan lain-lain. Selanjutnya, dalam menghapus perilaku israf ini, Islam memerintahkan ada dua. Yang pertama, memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua kondisi.
batasan konsumsi dalam Islam itu tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komennya dan pendapatnya teman-teman bisa komen di MMP besok. Baik, terima kasih.